Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Marsa Febriani di channel Marsa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 16 nih teman-teman, yaitu mengenai lab setup ya teman-teman. Nah, pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini terdapat banyak sekali pembahasan nih. Yang pertama dari pengenalan topologi dan install Debian lagi ya teman-teman, dan Ubuntu. Kemudian kita akan snapshot dan setup dan konfigurasi RAM ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke pengenalan topologi. Jadi di sini teman-teman, pada topologi terdapat host OS dan router Debian nih teman-teman. Nah, host OS ini yaitu perangkat kita nih teman-teman, atau laptop kita yang akan terhubung ke internet. Jadi internet akan terhubung ke host OS dan host OS akan menyalurkannya ke router Debian melalui adapter 1. Kemudian router Debian juga terhubung ke klien Ubuntu dengan adapter 3 ya teman-teman. Nah, di sini Ubuntu-nya itu Ubuntu desktop, dan di sini juga terdapat server 1 Debian dan server 2 Ubuntu. Dan langsung saja kita buka VirtualBox ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, pada dulu kan kita sudah pernah belajar mengenai Debian, cara membuat Debian server dan Ubuntu server. Nah, ini kita tinggal ubah namanya saja teman-teman. Di Debian servernya kita ubah menjadi router Debian ya teman-teman. Kemudian kita klik OK. Kemudian Ubuntu servernya kita ganti juga menjadi server 1 Ubuntu ya teman-teman. Sorry, larat server 2 Ubuntu ya teman-teman. Kita klik OK. Nah, di sini kita sudah mempunyai router dan server 2 Ubuntu ya teman-teman. Yang belum kita punya yaitu klien Ubuntu dan server 1 Debian. Saya akan menginstal klien Ubuntu terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, caranya teman-teman bisa langsung ke Google. Teman-teman jika sudah masuk ke Google bisa ketikkan Ubuntu desktop download ya teman-teman. Kita pilih yang paling atas. Nah, oke teman-teman, dikarenakan di sini sedang error, saya akan memberitahu teman-teman saja. Jika sudah masuk ke web ini, nanti teman-teman bisa scroll saja ke bawah. Nah, nanti terdapat tulisan download ya teman-teman. Teman-teman bisa mendownloadnya dengan versi apapun itu. Nanti bisa dicari versinya juga di situ. Nah, kalau sudah klik download, nanti otomatis akan muncul tanda download seperti di sini ya teman-teman. Nah, di situ teman-teman bisa melihat progresnya. Namun karena saya sudah mempunyai ISO-nya, saya tidak akan menulisnya lagi, dan saya hanya akan memberitahu kepada teman-teman ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa balik lagi ke VirtualBox. Kemudian kita pilih new ya teman-teman. Kemudian di sini diisi klien Ubuntu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengatur penyimpanannya terlebih dahulu ya teman-teman. Teman-teman juga bisa mengatur penyimpanannya dimanapun yang teman-teman mau. Di sini saya masuk ke folder contoh saja, kemudian pilih. Nah, jika sudah, di sini teman-teman masukkan ISO-nya ya teman-teman, yaitu Ubuntu desktop versi 18.04.6 AMD 64 ISO ya teman-teman. Nah, jika sudah, teman-teman bisa langsung finish. Kemudian di sini akan langsung power on ya teman-teman. Kita tunggu saja prosesnya. Lumayan lama ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini pilih install Ubuntu saja. Nah, kita tunggu saja ya teman-teman. Prosesnya memang agak lama ya, karena ini Ubuntu desktop bukan CLI. Oke, kita tunggu saja ini. Nah, oke teman-teman, nah jika sudah proses tadi, nah tampilannya akan seperti ini nih. Ini sedang menginstal lagi ya teman-teman ini. Oke teman-teman, bisa menunggunya lagi ya teman-teman. Di sini juga terdapat loadingnya berapa lama gitu, dan ini kita tunggu saja ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini proses instalasinya lumayan lama ya teman-teman. Saya menunggu sekitar 1 jam lebih. Dan sini sudah jadi ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung membukanya. Dan di sini passwordnya itu
Canggih ya teman-teman. Nah, itu tuh otomatis karena saya menggunakan VirtualBox versi terbaru yaitu versi 7 ya teman-teman. Jika teman-teman masih menggunakan versi yang lama yaitu versi 6, teman-teman bisa sekali mencari tahu di YouTube mengenai cara menginstal untuk VirtualBox versi 6 ya teman-teman. Nah, karena di sini sudah, kita lanjut saja ke VirtualBox ya teman-teman. Karena di sini router Debian-nya tadi sudah jadi dan server 2 Ubuntu-nya juga sudah teman-teman. Kemudian di sini tadi kliennya saya ganti nama dulu sebentar. Saya power off ya teman-teman. Oke, karena di sini saya mempunyai dua klien Ubuntu, jadi saya on group dulu ya teman-teman. Nah, sudah. Nah, jadi di sini tuh terdapat router, server 2, dan klien Ubuntu 2. Nah, tinggal server 1 dari Debian ya teman-teman. Nah, di sini kita akan cloning router Debian-nya ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa klik kanan, kemudian pilih clone ya teman-teman. Nah, kemudian ini teman-teman bisa namainnya dengan server 1 Debian ya teman-teman. Kemudian jika sudah teman-teman bisa mengatur letak filenya berada di mana seperti biasa. Saya akan mengaturnya terlebih dahulu. Nah, sudah pilih foldernya ya teman-teman. Nah, udah kita pilih full clone ya teman-teman. Nah, jika sudah ini tidak perlu diubah lagi, kita finish saja. Nah, oke teman-teman, di sini sudah selesai server 1 Debian-nya ya teman-teman. Oke, di sini sudah lengkap ya teman-teman, mulai dari router, server 1 Debian, server 2 Ubuntu, dan klien Ubuntu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semuanya, karena tadi kita sudah mengenal topologinya dan kita sudah persiapan untuk menginstal Debian Server, Ubuntu Desktop, dan Ubuntu Server, serta cloning Debian ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan snapshot di virtual machine ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, apa sih gunanya snapshot? Jadi snapshot itu untuk menandai status di virtual machine kita, teman-teman. Semisal nih, kita sedang mengkonfigurasi di router Debian dan terdapat error-error ya, teman-teman. Nah, kemudian kita ingin virtual machine router Debian kembali lagi seperti semula dan tidak error, itu kita bisa menggunakan dengan metode snapshot ya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini cara untuk snapshot, teman-teman bisa klik di sini pada virtual machine-nya, kemudian klik titik 3 ini ya teman-teman. Teman-teman di sini bisa pencet tag, dan di sini karena konfigurasi di dalam virtual machine ini masih kosongan ya teman-teman, belum ada apa-apa. Jadi di sini saya menambahkannya default saja ya teman-teman. Kemudian kita oke. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama. Snapshot, tag, dan default lagi untuk setiap virtual machine yang ada pada topologi tadi ya teman-teman, yaitu router Debian, kemudian server 1, server 2, dan terakhir ini klien Ubuntu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, tadi kita sudah belajar bagaimana snapshot di virtual machine ya teman-teman. Kemudian kita akan setup topologinya nih teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk di setup topologi ini kita lihat kembali pada gambar topologinya ya teman-teman. Nah, di sini tuh terdapat router Debian nih teman-teman. Nah, router Debian ini akan terhubung ke host OS dan host OS akan terhubung ke internet yang ada di laptop kita. Host OS itu laptop kita teman-teman. Nah, supaya router Debian itu bisa terhubung dengan host OS dan saling terhubung di antara klien dan server-server ini, teman-teman, router Debian bisa menggunakan adapter 1 untuk terhubung ke dalam host OS atau laptop kita ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini juga terdapat server Debian dan server 2 Ubuntu. Nah, ini untuk menghubungkan kedua server ini, router Debian harus mengatur ke adapter 2 menggunakan ini internal network ya teman-teman. Kemudian di sini juga terdapat klien Ubuntu yang menggunakan adapter 3. Nah, langsung saja ya teman-teman kita pergi ke
VirtualBox-nya. Oke teman-teman, di sini kita sudah berada di VirtualBox. Teman-teman bisa langsung buka settingan untuk router Debian ya teman-teman. Pertama-tama router Debian. Kemudian network, pilih network. Nah, pada adapter 1 ini, teman-teman pencet enable dulu ya teman-teman jika belum. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian teman-teman bisa memilih untuk adapter 1 itu host only adapter dan pilih VirtualBox host only Ethernet adapter ya teman-teman. Kemudian pada adapter 2, teman-teman bisa memilih internal network dan namanya itu server network ya teman-teman, karena ini akan menghubungkan router ke server. Kemudian pada adapter 3, teman-teman bisa memilih internal juga, dan namanya teman-teman bisa ganti menggunakan client network. Jika sudah, teman-teman bisa klik OK. Kemudian pada server Debian-nya yang satu, networknya menggunakan internal network, dan di sini namanya itu, nah ini client network. Nah, sorry, ralat ya teman-teman, server network ya teman-teman. Jadi pada server 1 Debian adapter 1 saja itu menggunakan internal network dan namanya itu server network ya teman-teman. Kita klik OK. Kemudian pada server 2 Ubuntu-nya kita setting lagi di network. Nah, di sini juga sama, kita menggunakan adapter internal network dan namanya itu server network ya teman-teman. Oke, kita klik OK lagi. Kemudian pada client Ubuntu, di sini kita pilih untuk internal network dan namanya itu client network ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik OK. Oke teman-teman semuanya, kita sudah selesai membahas tentang situs topologi untuk mengatur bagaimana router Debian bisa menghubungkan dari host OS, kemudian client Ubuntu, kemudian server 1 Debian, dan server 2 Ubuntu. Nah, kita kan sudah mengatur itu semua. Jadi kita masuk ke konfigurasi RAM VM. Nah, kenapa sih teman-teman kita harus mengkonfigurasi RAM VM? Dan ini wajib ya teman-teman sepertinya, karena teman-teman di sini nantinya pada VM kita yang ada 4 ini ya teman-teman, itu bakal kita running secara bersamaan nih teman-teman. Karena kita akan mengkonfigurasi keempat-empatnya pada pembahasan berikutnya nih teman-teman. Nah, oleh karena itu, kalau host OS atau laptop teman-teman itu masih spesifikasi rendah, itu akan menyebabkan laptop kalian atau teman-teman itu bisa ngehang atau banyak error atau trouble ya teman-teman. Oleh karena itu, kita di sini akan menyeting RAM-nya dan prosesornya untuk bisa kita running bersamaan ini keempat-empatnya ya teman-teman. Kita langsung buka setting saja. Nah, teman-teman kita masuk ke sistem ya teman-teman. Jadi di sini base memorinya kita bisa ubah menjadi 512 saja ya teman-teman. Kemudian kita ke ini prosesor ya teman-teman, sorry. Nah, di sini prosesornya satu saja ya teman-teman, jangan 3. Kemudian kita oke. Kemudian pada server 1 juga sama. Teman-teman lakukan hal yang sama ke sistem. Kemudian ini base memorinya kita ganti menjadi 512. Kemudian prosesornya 1. Kemudian oke. Nah, begitu saja seterusnya untuk server di Ubuntu dan klien Ubuntu ya teman-teman. Nah, oke, jadi kita sudah mengatur untuk RAM-nya ya teman-teman, supaya bisa di-running bersamaan. Namun jika teman-teman terdapat nanti ini saat di-running bersama-sama terdapat seperti error kayak gitu dan muncul tulisan kernel booting kayak gitu error, nah itu sepertinya VM-nya ingin prosesornya ditambahkan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengalami masalah seperti itu, teman-teman bisa coba tips dari saya seperti itu, oke? Pembahasannya sampai sini dulu ya teman-teman. Kita lanjut ke video berikutnya.